Bab 895. Mungkin sudah mau melahirkan. Setelah Rafael menjemput Giselle dari keluarga Okto, dia takut Giselle akan dibawa lagi ke rumah keluarga Okto, sehingga setiap hari dia membawanya pergi bekerja di kantor cabang. Setelah Albert mengetahui hal ini, dia memikirkan cara untuk membantu Giselle dan memberitahu Rafael tentang orang-orang yang bergosip. Sebagian besar karyawan wanita yang di kantor cabang mengatakan kalau Giselle tidak cocok dengan Rafael. Akan tetapi karena kantor cabang ini baru didirikan, Rafael tidak bisa memecat semua orang yang ikut bergosip, hanya dapat memecat beberapa karyawan wanita yang tertangkap basah, serta manajer yang dipindahkan dari Jerman. Ini adalah caranya untuk memperingatkan orang lain, supaya karyawannya berhenti bergosip sampai di rumah. Setelah Rafael meminta Bibi Lea pulang, baru dia bertanya padanya. Masalah yang digosipkan orang bawah kamu sebenarnya sudah mendengarnya bukan? Mengapa kamu tidak memberitahu aku? Terpikir beberapa hari ini Giselle selalu ikut pergi ke kantor cabang, tapi kemudian dia tidak mau pergi lagi dan suasana hatinya juga sedih. Pasti ini terjadi karena dia mendengar gosip itu dan membuat Rafael jadi kesal. Jika hari ini dia tidak menyadari masalah ini, apa Giselle masih akan merahasiakan darinya? Giselle menurunkan matanya dan berkata dengan bahasa isyarat, yang mereka bilang itu fakta. Fakta apanya sih? Rafael mengutuk dengan marah. Fakta apa saja yang dikatakan mereka? Coba katakan, kamu adalah orang kaya, Presdir VSL. Sedangkan aku hanya seorang wanita yatim piatu yang cacat dan tidak layak untukmu. Kalau waktu itu bukan karena kita minum alkohol, maka aku tidak akan hamil dan kamu bisa dapat wanita yang lebih baik. Giselle berbicara dengan tenang dan mengakui kekurangannya sendiri. Diam, Rafael menyela dengan marah sebelum dia selesai berbicara. Rafael mondar-mandir dengan marah di ruang tamu. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke kamar dengan marah dan memerintah, kamu pergi ke kamar untuk introspeksi diri. Giselle tidak berkata apapun, membalikkan badan dengan diam. Sini kamu, Rafael berkata dengan memaksa, makan dulu baru introspeksi diri. Giselle membalikkan badan lagi, mengikuti dia pergi makan malam di ruang makan. Duduk di depan meja makan, Rafael seperti guru yang sedang mengomeli muridnya. Makan sambil berkata, Nona Giselle Anastasia, kamu dengarkan baik-baik, aku tidak pernah berpikir gitu dan kalau kamu merasa tidak layak untukku, maka waktu itu aku tidak akan mau menikahimu. Kemudian masalah seks karena mabuk, kita berdua harus bertanggung jawab. Selama periode membangun bisnis, Rafael juga sering minum untuk bersosialisasi. Biasanya klien juga memanggil wanita untuk menemaninya. Tetapi dia tidak melakukan hal seperti itu. Berhubungan intim dengan Giselle, dia sudah tidak ingat lagi apa yang dipikirkan saat itu. Aku tidak berpikir kamu bisa hamil, tetapi ketika tahu kamu hamil, aku tidak merasa kamu orang yang licik dan mau menjebakku. Awalnya aku menikah dengan kamu, memang benar mau memberikan bayi itu keluarga yang lengkap, tetapi kemudian, ketika mengatakan ini, dia berhenti. Giselle menunggunya sebentar, melihat dia tidak meneruskannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Telinga sedikit memanas, Rafael tiba-tiba merasa sedikit kesal karena barusan dia hampir saja mengungkapkan perasaannya. Cepat makan, abis itu kamu pergi ke kamar untuk introspeksi diri. Dia langsung mengubah topik pembicaraan, Giselle, dan tentang apa yang mereka katakan. Tidak perlu diambil hati supaya kamu tidak sedih lagi, oke? Kata Rafael. Giselle mengangguk pelan sambil makan. Meskipun dia sudah mendengarnya, tetapi Rafael tetap tidak tenang. Suasana hati ibu hamil sangat sensitif. Dia takut Giselle mengalami depresi dan memutuskan untuk mencari psikiater supaya bisa bicara dengannya di lain hari. Setelah makan malam, Giselle benar-benar pergi ke kamar dengan patuh. Tetapi, Rafael tidak akan membiarkan dia introspeksi diri. Namun hanya menggunakan cara lain, menghukum dia karena terlalu banyak berpikir. Kemudian, Giselle berbaring di atas kasur menatap plafon.
dia merasa kali ini tangannya benar-benar akan kelelahan karena Rafael. Rafael tampak puas, lalu berbaring miring dengan satu tangan menopang pipinya dan melihat Giselle yang tampak tidak semangat dan tersenyum lesu. Capek ya? Telapak tangan satunya menggenggam tangan Giselle yang lemas dan memainkannya seperti kaki kucing, dengan pelan menggerakkan tangan itu ke depan dan belakang. Giselle menatapnya dan menganggukkan kepala dengan cemberut. Kemudian dia berpikir lagi, hukuman pria itu terlalu rumit, tapi untunglah sudah selesai. Detik berikutnya, dia mendengar Rafael berkata, ini baru permulaan, hukumannya 1 minggu. Gisela tiba-tiba merasa hidup ini tidak begitu menyenangkan. Dia menarik kembali tangan yang dimainkan Rafael, kemudian berkata, tiba-tiba aku jadi mau cerai. Rafael sangat geram, lalu menciumnya dengan ganas sampai akhirnya dia tersadar saat merasakan ada bau darah di bibir Giselle. Cerai, mimpi saja kamu. Dia dengan kuat menahan kepalanya di depan dadanya. Tidurlah, kamu boleh melakukannya di alam mimpi. Tiba-tiba dicium oleh dia, Giselle merasa sedikit sakit pada bibirnya dan merasa agak sesak nafas karena Rafael menahan wajahnya di dadanya. Dengan marah Giselle menggigit otot dadanya. Awalnya Rafael sedikit marah, tetapi karena Giselle menggigitnya, tiba-tiba dia jadi tidak marah lagi. Gigit sekali saja ya, jangan lebih, dia tersenyum sambil menepuk belakang kepalanya. Setelah mendengarnya, Giselle melepas gigitannya dan menatap dia. Tidurlah. Setelah Rafael selesai berkata, dia mematikan lampu. Hari berikutnya, Rafael tidak membawa Giselle ke kantor cabang lagi. Usia kandungan Giselle sudah semakin besar dan membuatnya tidak nyaman untuk banyak bergerak. Dia lebih senang berada di rumah atau jalan-jalan di sekitar rumah. Terkadang dia memasak untuk makan malam, tetapi tiap kali dikritik oleh Rafael. Beberapa kali Kina dan Albert ingin membawa dia pergi ke rumah keluarga Okto, tetapi Rafael sangat marah ketika tahu soal itu. Berpikir, mungkin ini adalah karma, dulu dia tidak menyadari Bu Guru Kina suka membuat onar. Waktu berlalu dengan cepat, Giselle memasuki bulan terakhir dari tanggal perkiraan melahirkan. Rafael berencana menjalani prosedur rawat inap untuknya dalam setengah bulan lagi sebelum melahirkan. Tiba-tiba pada subuh hari ini, 20 hari sebelum tanggal kelahirannya, Giselle terbangun oleh rasa sakit. Sambil menahan sakit, dengan susah payah dia memanggil Rafael yang di sampingnya dan Rafael langsung terbangun. Giselle, ada apa? Dia bertanya dengan panik, lalu bangun dan menyalakan lampu. Seketika Rafael menjadi takut saat melihatnya berkeringat dan ekspresinya yang kesakitan. Giselle menarik nafas, memberitahunya dengan bahasa isyarat, mungkin bayinya sudah mau lahir. Seketika Rafael bingung. Bukannya masih ada 20 hari sebelum tanggal perkiraan melahirkan? Tidak sempat berpikir lagi, dia dengan cepat ganti pakaian dan langsung menggendong Giselle dengan lembut. Sekarang aku bawa kamu ke rumah sakit. Giselle merasa sakit hingga tidak punya tenaga lagi, menganggukkan kepala dengan pelan, bersandar di dadanya dengan terengah-engah. Selama perjalanan dari rumah sampai ke tempat parkir, Rafael merasakan tangannya ada air hangat yang mengalir di tangannya. Dia berpikir mungkin ini adalah cairan ketuban pecah dan dia merasa sangat khawatir. Sebelumnya dia pernah membaca banyak informasi tentang wanita hamil dan ibu bersalin. Dia tahu bahwa cairan ketuban pecah terlalu awal maka akan berdampak buruk bagi bayi. Sampai dia memasukkan Giselle ke dalam mobil, Rafael melihat telapak tangannya berlumuran darah. Dan bukan cairan ketuban. Bab 896, kondisi sangat buruk. Pagi hari, rumah keluarga Okto Kina tidak bisa tidur nyenyak pada malam hari karena hamil. Berbalik badan terus, tiap kali berbalik badan, Ezra akan terbangun, memeriksa apa selimutnya jatuh dari tubuhnya. Suara getaran ponsel di malam yang sunyi terdengar sangat jelas. Ezra turun dari kasur dengan pelan, mengambil ponsel kemudian melihat panggilan telepon dari Giselle. Dia sedikit mengernyit, menggeser tombol jawab ke bawah. Dia belum berkata,
Pihak lain berkata dengan cepat dan gemetar, Kevin Giselle sudah mau melahirkan, kondisinya sangat buruk, mohon datang ke rumah sakit sekarang. Ini suara Rafael, nada suaranya gemetaran, penuh dengan takut dan panik. Oke baik, Ezra menjawabnya, mematikan panggilan, melakukan panggilan telepon ke Kevin. Kondisi Giselle mungkin sangat darurat. Rafael baru panik, bahkan tidak menyadari bahwa dia mengambil ponsel yang salah, memutar nomor yang salah. Ezra, ada apa? Cahaya di ruangan itu sedikit menyilaukan. Kina setengah menyipitkan matanya, bertanya dengan samar. Ezra baru mau menjawabnya. Kemudian panggilan ke Kevin terhubung. Kevin, barusan Rafael menelpon. Sepertinya Giselle sudah mau melahirkan. Kondisinya buruk. Mohon kamu pergi ke rumah sakit sekarang. Aku sekarang pergi juga. Iya, baik, di sana. Kevin menjawab dengan tenang. Kemudian bergegas ganti pakaian, tidak mencuci muka dan menyikat gigi lagi, langsung keluar. Kina mendengar yang dikatakan Ezra pada Kevin di telepon. Tiba-tiba dia bangun dari kasur, bertanya, Ezra, mengapa Giselle tiba-tiba sudah mau melahirkan? Bukannya masih ada 20 hari sebelum tanggal perkiraan kelahiran? Itu normal jika lebih cepat melahirkan 10 hari. Tapi itu jika lebih cepat 20 hari, itu tanda-tanda prematur. Tidak tahu, belum sempat bertanya, Ezra menjawabnya sambil ganti pakaian. Apakah Rafael mengatakan bagaimana kondisi Giselle? Kina bertanya dengan cemas lagi. Ezra berkata, tidak, dia mengambil ponsel Giselle menelpon kamu, aku mengangkatnya. Belum aku menjawab, dia kira itu Kevin. Kemudian dia berkata kondisi Gisela tidak baik. Mohon Kevin untuk pergi ke rumah sakit. Dengan cepat mengganti pakaian, sandal, kemudian membantu Kina mengganti pakaian. Mendengarkan penjelasannya, Kina cemas dan khawatir hingga tidak bisa berkata lagi. Kemarin Giselle baru bercerita dengan dia, kira-kira setengah bulan lagi, dia dirawat di rumah sakit untuk melahirkan. Tetapi sekarang dia akan melahirkan pagi ini, situasinya sangat buruk. Kina, kamu jangan khawatir, agar tidak pengaruh bayi yang di dalam perutmu. Ada Kevin, Giselle tidak akan terjadi apa-apa. Ezra jongkok membantu dia mengenakan sandal, berkata dengan nada lembut. Iya, ada abangku. Giselle tidak akan terjadi apa-apa, aku tidak boleh merepotkan Ezra lagi. Kina menarik nafas sambil menyesuaikan nafasnya, menyentuh perut yang membesar. Ketika mereka turun ke bawah, kebetulan jumpa dengan Vito yang sedang menyuapi susu untuk putranya. Kakak kedua, apa yang terjadi? Vito menggendong putra sulungnya, bertanya dengan terkejut. Karena ASI Albert tidak cukup untuk menyusui kedua putranya. Setelah mereka diskusi membuat keputusan, malam ini menyusui putra sulungnya dengan ASI terlebih dahulu, kemudian putra bungsunya, bergiliran. Sebelumnya menyusui di kamar. Tetapi malam ini tidak ada air panas di kamar. Sehingga Vito menggendong putra sulungnya ke bawah. Giselle sudah mau melahirkan, tetapi kondisinya sangat buruk. Aku dan Kina mau menjenguk ke rumah sakit. Ezra menjawabnya, kalian bukan dokter juga, menelpon Kevin saja, Vito berkata dengan cemas. Kevin sudah bergegas pergi ke rumah sakit, sambil berkata, Ezra sudah membantu Kina jalan ke arah pintu. Vito tiba-tiba berkata, kakak kedua tunggu aku juga ikut. Langsung membawa Elon Okto pergi juga. Apa kamu yakin tidak perlu ganti pakaian? Ezra melihat Vito yang mengenakan baju tidur. Vito sedikit ragu, kemudian berkata, tidak perlu ganti. Ezra dan Kina duduk di dalam mobil. Vito meminjam ponsel Kina, menelpon ke Albert, memberitahu Albert kalau dia pergi ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, melihat Rafael berdiri di koridor di depan ruang gawat darurat seperti patung, melihat ke pintu ruang gawat darurat, satu tangan berlumuran darah. Kina terkejut, bertanya dengan cemas, Rafael, mengapa Giselle bisa tiba-tiba melahirkan? Aku tidak tahu. Tiba-tiba dia sakit pada malam hari. Aku sudah membawa dia ke rumah sakit dalam waktu yang cepat. Dokter bilang dia mengalami pendarahan.
Rafael menurunkan mata, tangannya mengepal erat, merasa darah di sekujur tubuhnya membeku, sangat dingin. Terpikir sebelum Kevin datang, perawat terus-menerus membawa kantong darah ke dalam ruang gawat darurat. Pada saat itu dia menarik seorang perawat, menanyakan kondisinya. Perawat itu berkata ibu hamil mengalami pendarahan, kondisi sangat bahaya. Bahkan, sebelum Kevin datang, dokter sudah mengeluarkan pemberitahuan kritis, memintanya untuk menandatangani sebelum dia bisa melakukan penyelamatan terakhir. Dia tidak pernah berpikir Giselle bisa mengalami kondisi ini. Dia mengira Gisela melahirkan bayi, akan seperti Albert kakak ipar ketiganya begitu lancar. Ternyata, Kevin sudah berada di dalam, Gisela tidak akan terjadi apa-apa. Ezra menepuk pundaknya. Dalam perjalanan, mereka mengangkat telepon dari Kevin, berkata kalau sudah sampai rumah sakit, bersiap-siap untuk memasuki ruang gawat darurat. Rafael mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Alasan mengapa Vito datang ke rumah sakit adalah untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Rafael tentang keponakan besarnya. Tetapi melihat kondisi Rafael begini, tiba-tiba menyadari pikiran ini terlalu licik. Jika diketahui oleh Albert, pasti akan dipukul. Dia mencela dirinya sendiri di dalam hatinya. Menghapus ide pikiran ini, Vito juga menghiburnya dengan berkata, pada saat Albert melahirkan Dea, juga mengalami pendarahan, tetapi pada saat itu tidak ada Kevin saja, Albert tetap aman. Sekarang ada Kevin, Giselle semakin aman. Jika bukan karena Albert terlalu suka anak-anak, pada saat itu dia tidak menyetujui melahirkan yang keduanya. Namun bagaimana dia menghibur Rafael, pada saat Albert melahirkan kedua anaknya, semakin mendekati hari melahirkan, dia semakin tidak tenang. Hampir Albert melahirkannya dengan lancar dan juga cepat. Beberapa jam kemudian, ibu dan anak sudah aman. Rafael tetap tidak berbicara. Meskipun Kevin sudah datang, kepanikan dan kecemasan di hatinya masih belum berkurang setengah pun. Saat ini, pintu ruang gawat darurat terbuka. Rafael langsung maju ke depan, melihat perawat menggendong bayi yang baru lahir. Ada yang ingin ditanyakan tersangkut pada tenggorokan. Selamat Tuan Rafael, ini seorang putra. Tetapi karena bayinya lahir prematur dan lemah, ini harus dipindahkan ke inkubator untuk observasi dalam jangka waktu tertentu. Kepala perawat memperlihatkan bayinya pada Rafael, kemudian memindahkannya ke inkubator.